Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Alfi Asben MSI selaku Ketua Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gun Arif Taib MSI selaku pemateri pada webinar peningkatan produktivitas UMKM pada kali ini, serta yang terhormat peserta webinar pada kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu daripada pemateri yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Berikut saya bacakan susunan acara formal pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, lalu ada sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Industri Pertanian, pembacaan doa, lalu yang selanjutnya yaitu penutupan oleh MC. Memasuki agenda pertama, yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Industri Pertanian kepada Bapak Dr. Insinyur Alfi Asben MSI, waktu tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. MC. Izin Pak Gun Arif. Iya, silakan Pak Alfi. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Gun Arif Taib yang telah hadir untuk memberikan materi nantinya. Selanjutnya kepada adik-adik semuanya peserta daripada webinar ini. Juga kita berikan apresiasi kepada panitia yang telah demikian berusaha untuk memenuhi dan melaksanakan kegiatan ini sehingga terlaksana. Mudah-mudahan sampai akhir ya daripada kegiatan ini. Jadi ini adalah bagian kegiatan dari himpunan sepertinya ya. Jadi saya mendapat undangan untuk membuka ini dari himpunan mahasiswa agroindustri ya. Dan ini sangat baik sekali kita mengadakan kegiatan webinar ya terkait dengan UMKM ini. Jadi dalam penciri prodi kita selalu dan telah menetapkanlah itu UMKM itu sesuatu yang akan menjadi perhatian untuk dalam kaitan pengembangan ya maupun penguatan terutama yang mempunyai potensi ya dan tentu didukung oleh budaya setempat. Tapi walaupun demikian bukan berarti saudara-saudari dari himpunan atau mahasiswa ya teknologi industri pertanian tidak akan menyentuh ke yang lebih besar. Tentu saja itu tentu akan tetap ya akan bisa ditelaah dan dipahami dan dikembangkan juga untuk usaha-usaha industri yang menengah ke atas tersebut. Tapi untuk UMKM ini adalah sesuatu yang seperti kita ketahui saat ini ya, karena COVID ini ya pemerintah telah berusaha ya untuk bisa menyebabkan UMKM itu tetap eksis itu. Artinya ya termasuk bahagian yang terpapar ya terpengaruh oleh pengaruh COVID. Dan dalam perdagangan global itu juga terpengaruh ya. Jadi revolusi 4.0 itu kan destruktif teknologi gitu ya. Orang berjualannya marketnya itu kita lihat bukan di tempat ya, tapi pasarnya itu e-commerce itu ya. Jadi dia bisa menggunakan pasar-pasar marketplace yang ada di di jejaring itu ya, di internet.
Nah, memang banyak ini jual barang-barang yang juga hasil UMKM itu. Tapi bukan dari dalam negeri. Nah, itu yang menjadi satu pemikiran yang dalam oleh pemerintah harusnya nanti. Karena kalau saudara-saudari beli di Shopee atau di yang sejenisnya ya, itu barang dari luar, terutama Cina itu tidak terlalu mahal itu. Nah, jadi tertekan juga pengusaha-pengusaha terutama UMKM ya sejenis untuk pemasarannya. Mereka sepertinya kalau kita lihat ada perlindungannya. Nah, jadi dalam kaitan dengan tema yang dibawa sekarang, peningkatan produktivitas UMKM ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan materi ya nanti yang mengantarkan kita para peserta ya untuk bisa lebih memahami bagaimana eksistensi dari UMKM ini samping terjaga juga terjadi peningkatan ya kemampuan produksinya. Sehingga saudara-saudari nantinya ya baik itu mahasiswa sebagai panitia ataupun mahasiswa sebagai penggiat pemerhati ya ataupun yang berkecimpung di sini nanti bisa ya melakukan satu usaha startup ya rintisan tentu ranahnya tak besar-besar UMKM ini dan berani. Jadi banyak sebenarnya materi terhadap UMKM dan mudah-mudahan timbullah motivasi itu ya. Walaupun memang tantangannya seperti yang disebutkan di awal tadi, tapi pemerintah tentu sudah semikian rupa sudah memikirkannya ya, antisipasinya di pajak ya, barang masuk untuk pasar apa itu ya, di internet tersebut. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar dan diharapkan saudara-saudari bisa serius dan bisa mengambil banyak manfaat yang dari materi yang sangat menarik ini ya. Sekali lagi apresiasi untuk panitia ya dan juga himpunan yang telah mengangkat acara ini. Terima kasih banyak sampaikan pada narasumber Bapak Dr. Gunarif Taib. Mohon maaf kalau ada salah janggalnya dalam menyampaikan sambutan ini. Selamat berwebinar ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan TIP yang telah senantiasa memberikan kata sambutannya pada webinar kali ini. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Suryanto. Kepada Saudara Suryanto, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya bagi yang beragama Islam mungkin doanya akan saya pimpin dan mungkin jika dari rekan-rekan ada yang non Islam mungkin bisa menyesuaikan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, kami senantiasa hamba-Mu. Tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepadamu. Karena Engkaulah yang telah melimpahkan kepada kami begitu banyak kenikmatan. Pada hari ini, Engkau memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga keafiatan kepada kami. Sehingga kami bisa bertemu secara daring di tengah pandemi COVID-19 di negeri ini. Semoga Engkau selalu memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kami. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Tuhan kami. Webinar kali ini sangat besar sekali artinya bagi kami. Terutama bagi kami untuk mempersiapkan kami sebagai mahasiswa di masa yang akan datang. Semoga Engkau memudahkan langkah dan perjalanan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami,
serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Berkahilah guru dan dosen-dosen kami. Allahumma ya Allah, ya Arsyil Azim, ya Tuhan kami. Dengan akan diadakannya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan sedikit ilmu pengetahuan kepada kami, dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suryanto yang telah senantiasa membacakan doa untuk webinar kita kali ini. Lalu acara selanjutnya dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara formal kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, acara selanjutnya akan saya berikan kepada Adib selaku moderator. Kepada Saudara Adib dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Inti Sasagila Caniangko. Itu saya mulai. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dosen, serta rekan-rekan yang telah menyempatkan untuk bergabung pada webinar kita kali ini. Apa kabar Bapak, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sudah begitu, baik Pak. Sudah begitu cukup lama kita tidak bertatap muka dalam melakukan aktivitas seperti biasa. Situasi pandemi saat ini membuat segala bentuk kegiatan lebih banyak diarahkan ke bentuk virtual. Salah satunya webinar kita kali ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kegiatan kita berjalan seperti semula. Webinar yang diselenggarakan oleh Panitia PKL Fateta bersama dengan Himpunan Mahasiswa Agroindustri atau Himazin mengusung tema peningkatan produktivitas UMKM. Yang sama kita ketahui, UMKM merupakan bentuk usaha yang cukup berkembang pesat pada masa sekarang ini. Di mana dengan kemampuan serta kreativitas yang dimiliki oleh seseorang, membuat mereka dapat membuka sebuah usaha, setidaknya memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Dan dengan adanya UMKM ini, setidaknya membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi para pekerja, sehingga perekonomian bangsa akan menjadi lebih baik lagi. Kembali ke masa pada tahun 1998, di mana negara Indonesia mengalami krisis perekonomian, UMKM merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat untuk bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Karena untuk memulai sebuah UMKM juga tidak begitu membutuhkan modal yang cukup besar. Baiklah, materi webinar kita kali ini akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Gunarif Taib, MSI. Beliau merupakan seorang dosen dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Andalas. Di samping profesi beliau menjadi seorang dosen, beliau juga merupakan dulunya juga merupakan seorang pengusaha. Jadi sudah begitu banyak pengalaman yang didapatkan oleh Bapak dalam dunia usaha begitu. Dengan semua pengalaman yang dimiliki serta dari yang akan disampaikan oleh Bapak nanti, harapannya bisa memberikan setidaknya sedikit ilmu dan motivasi bagi seluruh peserta yang ingin terjun ke dunia usaha atau yang sudah memulai usahanya atau yang sudah memulai usahanya dan ingin meningkatkan usahanya ke lebih baik lagi, setidaknya akan mendapatkan ilmu di sini. Baiklah, langsung saja kita sambut pemateri kita hari ini kepada Bapak Gunarif Taib. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Insinyur Alfi Asben yang sebagai Ketua Jurusan TIP, para panitia dan mahasiswa, khususnya mahasiswa TIP yang saya hormati.
Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga di tengah-tengah kondisi pandemik ini kita masih mempunyai semangat untuk lebih meningkatkan kepedulian dan kemampuan kita serta kapasitas kita di dalam menyikapi perkembangan UMKM ini. Salawat dan salam semoga ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai pedoman dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh tantangan saat sekarang ini. Baik, sebuah topik yang menarik diberikan kepada saya tentang peningkatan produktivitas UMKM. Nah, sebelum saya paparkan bahan ini, ingin saya sampaikan bahwa dalam menyikapi kondisi sekarang ini, saya lebih mengarahkan peningkatan produktivitas ini kepada hal bagaimana kita menyikapi tantangan selama pandemik dan pasca pandemik. Kemudian saya akan membuka juga wawasan kita semua, karena sebagai mahasiswa TIP tentu kita sangat berpotensi dalam memanfaatkan kondisi seperti sekarang ini. Saya melihat pandemik ini bukan suatu hambatan, bukan suatu hal yang negatif dalam berwirausaha, tapi justru sebagai satu hal yang sangat positif kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Ini sudah saya buktikan pada tahun 98 dan juga pada tahun 2021 ini. Saya sebetulnya bukan pengusaha seperti disampaikan oleh panitia tadi. Saya tetap dosen, hanya saja sela-sela waktu, apakah hari libur, jam-jam kosong, biasanya dulunya terutama saya manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Dan sampai saat sekarang pun kalau misalnya masih memungkinkan, walaupun kondisi yang sangat terbatas, saya juga masih memanfaatkan untuk bagaimana berusaha dalam kondisi seperti sekarang ini. Hanya saja tentu tidak saya secara fisik mengerjakannya, tapi tentu ada pihak-pihak lain, terutama generasi muda yang saya fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi akan saya sampaikan sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi kayak kajian-kajian empiris berdasarkan pengalaman di lapangan yang saya amati dan saya lihat, yang tentu bisa kita cermati dengan baik dan bisa kita laksanakan sebagai mahasiswa TIP, khususnya sebagai mahasiswa FATETA, gitu ya. Jadi saya ingin membangun sikap positif dalam menghadapi kondisi yang sejelek apapun. Baik, saya coba share saja bahan yang sudah saya sampaikan sebetulnya ke panitia. Atau ini saya share sendiri atau panitia yang mau share-nya materi yang saya sudah kirim? Sepertinya kalau jika Bapak ingin saya juga bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Biar saya saja supaya lebih match dengan dengan mood saya ketika saya tentu akan ada beberapa hal yang akan saya tekankan pada hal-hal tertentu. Baik. Nah, di sini saya melihat ini sebagai peluang usaha ya. Jadi kalau saya diberikan materi tentang peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas di sini saya lihat sebagai peluang usaha pasca pandemik yang sebetulnya sedang dimulai pasca pandemik itu. Tapi dalam pandemik pun bisa kita laksanakan. Bagaimana manajemen usaha dan khususnya pemasaran, karena di cara kita produktivitas ya. Kalau peningkatan produktivitas itu pemahamannya bukan hanya sekedar meningkatkan produksi dalam arti jumlah ya, tapi meningkatkan produktivitas karena ini satu usaha profit motif. Produktivitas di sini sebetulnya peningkatan keuntungan. Peningkatan keuntungan itu tidak hanya bisa kita capai dengan produktivitas dalam arti jumlah produksi, tidak, tapi dengan efisiensi pemasaran pun dalam jumlah yang sama produksinya, produktivitas bisa meningkat, artinya keuntungan bisa meningkat. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua bagaimana kita memandang ataupun menyikapi pandemik ini dan di mana sebetulnya posisi UMKM di saat pandemik ini. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana kita berwirausaha di UMKM itu dengan keberanian, dalam hal ini keberanian yang mempunyai perhitungan yang matang. Nah, pandemik ini UMKM itu saya melihat ada dua cara mereka menyikapi. Ada yang mau menyikapi ini sebagai sebuah tantangan, cobaan, alat ujian, tapi walaupun dalam jumlah kecil, ada juga yang memandang ini sebagai peluang. Dan saya lebih berpihak kepada yang memandang ini sebagai sebuah peluang. Sulit memang, seolah-olah apakah itu mungkin. Tapi menurut saya sangat mungkin dan terbukti.
Kita tentu semua Anda di mahasiswa yang semester 135 ini ya, tentu sudah belajar pengantar ilmu ekonomi ya. Nah, disinilah kita membuktikan bagaimana kita mengimplementasikan ilmu ekonomi itu dalam hal kondisi seperti ini. Saya coba melihat pandangan pertama tentang apa sebetulnya yang kita alami sekarang ini. Kita memahami bahwa di dalam ilmu ekonomi seperti yang sudah kita pelajari di pengantar ilmu ekonomi itu sebetulnya harga itu pertumbuhan supply dan demand. Artinya apa? Kita bisa melihat dari sudut supply, kita bisa melihat dari sisi demand. Nah, pandangan pertama ataupun pendapat pertama yang ini kebanyakan itu sebetulnya saya lihat banyak negatif yang banyak itu negatif. Mereka melihat daya beli masyarakat menurun. Ini betul sebetulnya. Banyak perusahaan menurunkan produksi, betul. Bahkan ada yang berhenti produksi, sangat betul, sangat banyak. Tapi ini sebetulnya kalau mereka itu melihat dari sudut pandangan apa? Dari sudut permintaan. Memang daya beli masyarakat itu menurun. Berarti permintaan menurun. Nah, itu betul. Tapi ada pandangan kedua yang sebetulnya ini yang harus kita kembangkan. Memang tidak mudah. Tapi bagaimana kita melihat dari sudut penawaran. Artinya apa? Karena sudah banyak yang pertama yang merah ini produksi menurun, gulung tikar menurunkan produksi. Itu artinya apa? Pesaing berkurang. Peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pemasaran itu sangat terbuka. Jadi ada keseimbangan sebetulnya. Nah, kita bermain di keseimbangan itu. Di saat permintaan itu menurun, posisi kita di mana gitu. Nah, ini yang penting sebetulnya. Nah, ini tidak sulit sebetulnya selagi kita di saat-saat pandemik ini tidak mencari keuntungan, tapi mempertahankan posisi saja. Nah, itulah gunanya kita belajar break-even point. Titik impas itu yang harus kita jaga. Sehingga kalau saya sering mengibaratkan, seandainya kita katakanlah dari Padang ke Bukit Tinggi ya, perjalanan begitu. Nah, ada kondisi pandemik. Nah, orang itu berhenti di Padang. Di saat pandemik itu sudah selesai, untuk ke Bukit Tinggi dia stuck di Padang kan. Tapi kalau mereka itu bisa bertahan sedikit saja, dia pelan-pelan jalan, mungkin tertatih-tatih dia, tapi dia akan sampai di Padang Panjang. Di saat pandemik itu sudah selesai, mereka ke Bukit Tinggi, dia sudah di posisi Padang Panjang, sementara yang lain masih di Kota Padang. Kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya hanya memerlukan keberanian dengan perhitungan yang matang. Jadi saya mengajak kita semua melihat ini sebagai sebuah peluang. Saya ulangi lagi, yang negatif itu dia melihat dari sisi apa? Permintaan. Memang permintaan menurun, daya beli menurun, pendapatan masyarakat menurun. Itu betul. Tapi kalau itu terjadi, bukankah pesaing menjadi berkurang jadinya? Ini saya sudah buktikan tahun 98 waktu resesi ekonomi gitu ya. Malah saya menambah bidang usaha di saat itu. Sekarang pun pada tahun 2021, bulan persisnya bulan Februari, saya menginisiatif seorang anak muda malah untuk membuka toko. Membuka toko. Orang banyak mengatakan, ngapain Pak Guru ini menyuruh anak muda membuka toko padahal kondisi seperti ini. Nah, saya kasihkan pemahaman yang hijau ini ke anak muda itu bahwa yang penting bertahan saja. Di saat pesaing itu berkurang, kita eksis. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah akhir Oktober, ternyata dia masih eksis. Sementara yang lain ada yang gulung tikar. Malah di bulan akhir Mei, awal Juni, ya dia akan memulai Februari, kemudian di bulan Mei, bulan 5 ya, awal Juni dia menambah satu bidang usaha. Jadi dalam tempo 5 bulan dia menambah satu bidang usaha di lokasi yang sama. Yang dia sampai itu minuman kekinian lah istilahnya gitu ya. Artinya apa? Jadi kalau kita bisa melihat ini di dalam kondisi sebagai sebuah peluang, nah itu akan bisa. Nah, UMKM harusnya bisa seperti itu. Kenapa? UMKM biasanya itu mereka itu tidak berputar dengan biaya yang tinggi. Biaya personalnya biasanya rendah. Hanya saja kelemahan UMKM biasanya kan di standarisasi lemah, di manajemen pemasaran lemah. Nah, itu yang harus kita benahi. Nah, ini saya inginkan agak panjang slide pertama ini karena intinya ada di sini. Jadi peningkatan produktivitas UMKM itu jangan dipandang hanya seolah-olah meningkatkan jumlah produksi saja. Tidak. Bisa saja jumlah produksi tetap, tapi keuntungan meningkat. Itu dengan misalnya zaman sekarang ya, dengan orang mengatakan digital marketing, e-commerce, apapun lah istilahnya, itu sangat memungkinkan untuk menjawab apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau dalam kondisi sekarang,
jangan Anda bayangkan kalau di zaman dulu ya, walaupun kita UMKM, orang akan mengatakan apa bisa Anda berusaha dengan modal dengkul? Mohon maaf, zaman sekarang dengan modal dengkul bisa, tanpa modal bisa. Modal dalam arti uang ya. Bukan kan reseller itu tanpa modal uang dia kan? Apa reseller atau dropshipper itu kan sebetulnya mereka tanpa memiliki barang itu. Kalau kita belajar dari jauh, dulunya pemasaran itu kan harus ada 4P ya. Ada produk, ada place, promotion, dan price. Place, nggak perlu lagi kita punya toko sekarang, bisa di dunia maya saja. Produk, bisa saja kita tanpa produk. Itu Bukalapak, Lazada, segala macam. Kan mereka tidak punya produk sebetulnya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman ini di UMKM harus Anda pahami sebagai sesuatu peluang untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus meningkatkan produksi. Kalau kita memandang meningkatkan produksi, belum tentu produktivitas meningkat, karena belum untung. Nah, cara pandang seperti ini yang ini tidak sama dengan mainstream ya, tapi ini realita di lapangan. Nah, kemudian bagaimana pasar dan konsumen itu bagi UMKM? Ya, proses pemasaran ini sebetulnya bagaimana kita memahami pasar itu seperti apa, tren pasca pandemi seperti apa. Sekarang Anda mahasiswa boleh lihat, kalau misalnya apotik, terutama yang herbal-herbal itu dikejar orang sekarang. Nah, selemah-lemahnya kemampuan mahasiswa TIP, apakah nggak bisa Anda itu sekedar menjemur katakanlah daun kelor, mis kucing, apalagi daun-daunan seperti daun gejibeling segala macam itu, apa sih susahnya menjemur? Dengan Anda pelajari tentang bagaimana pasca panen yang baik, sanitasi segala macam dikemas dengan baik, itu daun-daunan itu 15.000 satu bungkus, isinya paling setengah ons itu. Jadi tren pasca pandemi ini apa yang dicari orang sekarang? Orang sekarang sibuk dengan bagaimana menjaga imunitas. Apa sebetulnya produk di sekitar kita yang kita bisa manfaat untuk menjaga itu. Tren seperti itu yang kita lihat. Makanan seperti apa yang dicari oleh konsumen sekarang. Minuman seperti apa yang dicari oleh konsumen sekarang. Sekarang orang coba instan, pasti. Kemudian sekarang orang sudah mulai sadar bahwa ternyata imunitas itu amat sangat penting. Nah, hal ini yang perlu disikapi oleh UMKM, terutama kita sebagai di TIP ya. Nah, untuk itu kita harus mempunyai informasi ya, bagaimana sebetulnya kepuasan konsumen itu. Apa yang membuat konsumen itu puas? Nah, UMKM seringkali kelemahannya di sini. Mereka tidak melihat apa sebetulnya yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Karena konsumen zaman sekarang itu lebih dari 70% membeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Beda ya. Kalau Anda punya duit Rp5.000, Anda akan beli sabun di minimarket, sabun Rp4.000, Anda akan pulang dengan bawa uang Rp100.000 karena sabun hanya Rp4.000. Tapi kalau Anda dapat bawa uang Rp100.000, apakah Anda akan pulang dengan membawa Rp96.000? Tidak. Pasti Anda akan membeli yang lain juga. Besar kemungkinan. Nah, karena apa? Keinginan itu sekarang sudah melebihi dari kebutuhan. Nah, keinginan inilah yang harus kita pahami. Tolong di-unmute suara yang tidak perlu ya. Bisa di-unmute suara yang tidak perlu tadi? Baik. Nah, jadi kita harus jeli dalam melihat sebetulnya tren konsumen itu seperti apa. Nah, itu yang penting. Nah, salah satu kelemahan UMKM saya melihatnya di sana. Nah, jadi kemudian bagaimana kita melihat komunikasi pemasaran. Kita belajar komunikasi ya di semester 1 atau semester 2, saya lupa itu. Tapi komunikasi yang kita pelajari di situ bukanlah komunikasi dalam hal komunikasi manusia seperti di fisik, tidak. Tapi bagaimana komunikasi itu merupakan bagian dari sebuah industri, terutama di bagian komunikasi pemasaran, gitu ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk itu kepada konsumen, bagaimana kita mengemas sebuah promosi, bagaimana kita menggunakan kalimat yang tepat, cermat, sehingga produk itu akan menjadi menarik ya. Sehingga kita sekarang ini sering mendengar kata-kata terbaik, termurah, terlengkap, terpercaya, yang positif-positif gitu. Apa kata-kata yang kita bisa kemas dengan mudah dimengerti dan kepada siapa kita komunikasikan itu, karena konsumen itu harus kita pahami sebagai pihak yang mempunyai spesifikasi yang harus kita pahami. Jadi kita harus paham bagaimana sebetulnya kecenderungan konsumen itu. Jadi komunikasi pemasaran ini harus kita sikapi dengan baik, karena inilah yang akan merubah sikap konsumen dari yang tidak mau membeli menjadi mau membeli, yang tidak mau tahu dengan mau tahu. Jadi dalam komunikasi pemasaran itu
kita tidak mentargetkan terjadi transaksi pada hari itu, tidak. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan produk itu bahwa sebetulnya produk yang kita jual ini adalah kebutuhan Anda. Nah, bagaimana kita membangun itu? Nah, makanya kita harus tahu apa sih yang akan diinginkan orang dari produk yang kita jual. Karena seringkali UMKM salah di situ. Contoh ya, saya sering memberikan contoh seperti ini. Karena ini fakta, saya lebih baik mencontohkan fakta. Ubi ungu itu mempunyai khasiat atau kandungan yang lebih bagus dibandingkan ubi-ubi lain. Masalahnya adalah ubi ungu ini sejak dikembangkan 15 tahun yang silam sampai sekarang enggak booming juga. Karena apa? Nah, ubi ungu itu dijual sebagai makanan cemilan. Padahal ubi ungu itu tidak enak. Jadi kalau dijual sebagai cemilan salah. Nah, harusnya dia jual bukan sebagai makanan, tapi sebagai yang berkhasiat. Ini khasiat yang dijual. Makanya jangan heran kenapa manggis yang mahal malah kulitnya. Padahal rasanya pahit. Yang enak malah isinya. Itu yang lebih murah dulu, zaman dulu, 20 tahun yang silam, tetap yang mahal itu isinya. Kulitnya malah dibuang. Sekarang tidak. Karena apa? Karena kulitnya dijual sebagai fungsinya. Nah, kita harus jeli dalam melihat hal seperti itu. Jadi, kita harus paham apa yang kita jual itu dan kita sesuaikan dengan mau konsumen. Nah, dalam kita membangun komunikasi pemasaran itu yang harus dipahami di dalam UMKM adalah gangguan itu ada di mana-mana saja. Baik itu dari medianya, media itu nanti kita lihat di medsos banyak-banyak, nanti kita lihat juga bagaimana medsos dalam UMKM. Nah, kemudian respon masyarakat seperti apa? Ini harus kita pahami secara komprehensif sehingga kita tahu nanti gangguan ataupun hal yang negatif itu kejadiannya di mana begitu. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa kita sasaran kita ke buyer ini, ke penerima ini menjadi lebih positif. Jadi kita harus banyak melihat respon seperti apa, umpan balik kita dapatkan dari konsumen seperti apa. Ini penting ini karena sebetulnya koreksi justru ada di sini. Nah, sehingga nanti media kita itu akan menjadi lebih baik. Di sinilah kita mengemas, orang TIP mengemas media komunikasi besar di kolom ini. Nah, bagaimana kita membuat pesan ya? Nah, ini seringkali juga keliru di UMKM karena UMKM itu kadang-kadang kan di label saja kadang-kadang sudah tidak efisien ya, menggunakan kalimat berulang-ulang, kalimatnya panjang, tidak rasional, macam-macam. Isi itu yang penting dia mempunyai daya tarik, ada misalnya apakah itu mengatakan khasiat misalnya terbuat dari bahan alami ya, atau misalnya ini oleh-oleh dari Padang, itu kan kata-kata yang mempunyai daya tarik secara emosional, rasional dan moral gitu ya. Terus pesannya seperti apa? Jadi ketika harus pandai-pandai kita memilih kalimatnya supaya simpel dan menarik. Layoutnya, kata, suara, bahasa tubuh ya. Karena seringkali juga bahasa tubuh itu sangat berpengaruh. Anda coba lihat bagaimana bahasa tubuh bedanya dalam minuman ya. Misalnya iklan teh dengan iklan ekstra jos. Nah, coba Anda lihat bahasa tubuhnya sangat kontras itu. Teh disajikan dengan gerakan yang gerakan tubuh yang sopan, sementara ekstra jos enggak ya. Adrenalinnya yang dikembangkan. Nah, itu penting ya. Nah, kemudian sumber pesannya misalnya apakah ini atau testimoni itu apa. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami di dalam kita membina UMKM itu. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan di sini? Segmentasi pasar itu pasti. Itu sejak zaman dulu sudah seperti itu. Apakah Anda memasarkan suatu produk itu sebagai oleh-oleh, sebagai gaya hidup saja atau apa gitu ya. Sekarang yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi itu biasanya produk-produk yang berkaitan dengan gaya hidup. Kalau hanya produk saja, kopi satu gelas itu paling Rp4.000 ya. Tapi kalau kita sajikan di kafe anak muda dengan nama yang macam-macam itu bisa Rp20.000 satu gelas. Nah, itu kita di sini mainnya itu, di selera konsumen itu seperti apa. Nah, mereknya, posisi harga sekarang tidak harus murah ya, tapi layak sesuai dengan daya beli konsumen yang kita tuju itu. Nah, hal ini yang harus kita pahami semua. Saya agak cepat sedikit karena dibatasi penitia hanya 30 menit saja. Nah, bagaimana kita menampilkan daya tarik itu, suasananya seperti apa, gaya hidup, fantasinya. Kadang-kadang kalau Anda melihat promosi-promosi misalnya untuk anak muda lah gitu ya, makanan anak muda fantasi seperti apa gitu, gambar apakah motocross segala macam untuk anak kecil, apakah kita kaitkan dengan film-film kartun. Ini penting dalam kita membangun komunikasi pemasaran. Kemudian suasana hatinya seperti saya sampaikan tadi itu, kalau Anda menjual teh sebagai minuman rumah tangga seperti apa gitu ya. Nah, di UMKM hal-hal seperti ini saya melihat belum dilihat secara tajam gitu ya. Nah, kemudian segmentasi pasar itu bisa berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kita lihat satu persatu gitu ya. Demografis ini bisa negara, wilayah, sampai lingkungan terkecil di perumahan kita sebetulnya. Misalnya
negara ini yang kita menjual sanjai. Kenapa sanjai tidak begitu digemari oleh wisatawan mancanegara untuk dibawa ke negara dia? Padahal dia suka untuk makan di tempat. Apa masalahnya? Kita lihat seperti itu. Ada antar wilayah, kita lihat juga misalnya sanjai bisa dibawa ke provinsi lain, tapi ke negara lain terbatas saja ya. Sampai ke lingkungan terkecil. Nah, kalau tidak bisa kita bersaing di yang negara sampai kota ini, tentu persaingan kita di tingkat lokal saja ya. Itu sebagai makanan harian lah gitu ya. Nah, di demografis itu kita mesti lihat usia. Misalnya usia yang kita hasilkan itu untuk usia berapa. Sekarang banyak minuman kekinian ya. Apakah itu mumu, seruput, goklat, coklat, banyak itu. Nah, usia-usia berapa yang peminatnya, di mana kita akan jual, apakah digemari oleh perempuan atau laki-laki, segala macam. Jadi itu zaman sekarang ini bukanlah menjadi sebuah pengetahuan, tapi merupakan kebutuhan ya. Kebutuhan karena ini akan menentukan kita menjual apa dan di mana. Lokasi sekarang penting, tapi untuk beberapa produk lokasi itu bisa di dunia maya ya. Ini begitu segmentasi dalam psikografis, misalnya kelas sosial itu kalau Anda menjual makanan-makanan yang mungkin mempunyai khasiat untuk melangsingkan tubuh segala macam gitu ya. Itu Anda kelas sosial seperti apa? Mungkin Anda akan menjualnya di tempat gimnastik atau apalah gitu ya. Nah, itu akan berkaitan dengan gaya hidup segala macam. Jadi ini peluang sebetulnya. Jadi kalau seperti yang saya contohkan di awal tadi, apa sih sulitnya kita mengeringkan daun kejebeling, kumis kucing, daun kelor segala macam, itu manfaatnya bisa Anda cari di Google segala macam, selagi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kemudian di mana akan menjual itu? Itu sekarang dicari orang di mana-mana itu. Jahe saja sekarang sudah diperlakukan macam-macam. Dan saya melihat itu lebih dari 60% pelakunya generasi muda, kebanyakan usia Anda semua itu. Orang tua seperti saya ini nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal seperti itu. Nah, penentuan harga jual juga, kita jangan terlalu takut, wah ini bagaimana kalau kita jual mahal. Nah, coba saya sampaikan tadi. Saya sering mencontohkan tadi, saya sampaikan juga, kopi kalau sebagai minuman hanya 4.000 satu gelas. Tapi kalau Anda menjual sebagai sebuah komunitas tertentu dengan gaya hidup, itu bisa 20-30.000 satu gelas. Tinggal Anda melihat tempat saja lagi. Nah, ini dalam hal harga ya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi kenaikan harga, apa yang harus kita lakukan? UMKM sering di sini dia masalahnya naik harga bahan baku, otomatis seolah harga harus naik. Lebih parah lagi, bahan dikurangi. Nah, itu enggak, sangat keliru ya. Kita harus bisa menyesuaikan produk itu tampilannya seperti apa. Mungkin dimensi yang dikurangi itu dimensi tingginya, panjang lebar nggak usah, sehingga kalau ada pengecilan ukuran nggak terlalu kentara. Nah, itu lain lagi. Itu tekniknya banyak itu. Bagaimana kita menyikapi kenaikan harga, tidak selalu harus menaikkan harga. Nah, ini kalau pemasaran konvensional gitu ya, lokasi segala macam, ini bagaimana lokasi yang strategis, tergantung produk apa yang akan kita jual. Nah, ini penting kita pahami, Anda sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa gitu ya, karakteristik pengusaha muda seusia 20-an tahun itu biasanya mempunyai inovasi yang agak berani menghadapi risiko. Jadi sebetulnya di dalam kalau kita melihat pengusaha-pengusaha itu karakternya ada yang suka menghindari risiko, ada yang berhati-hati, ada yang suka menghadang risiko. Nah, menghadang risiko ini kalau dengan perhitungan yang matang justru tingkat keuntungan banyak di sini. Karena pemainnya sedikit. Kalau produk yang tingkat persaingannya sedikit, tingkat keuntungannya biasa-biasa saja, pemainnya banyak. Tapi kalau misalnya yang menghadapi risiko itu biasanya orang takut. Nah, sebetulnya kalau kita punya perhitungan matang, justru pemainnya di sini. Katakanlah seperti sekarang misalnya, apa iya bisa memulai usaha di saat pandemi ini? Nah, siapa bilang tidak? Nah, siapa bilang Anda boleh amati itu di beberapa lokasi malah orang memulai usaha dalam kondisi pandemi. Tapi caranya seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Nah sekarang ini kita sudah pemasaran tidak bisa kita hindari lagi, pemasaran kita kebanyakan sekarang digital ya. Malah saya mengamati dalam beberapa bulan terakhir ini anak-anak muda yang seperti usia Anda ya, membeli makanan atau minuman-minuman kekinian yang sifatnya waralaba itu kan lebih sekitar 40% itu lewat Gojek atau lewat pemasaran online kebanyakan itu. Nah, ini harus kita sikapi seperti apa ya. Itu penting sekali. Nah, saya rasa Anda harus memahami itu gitu ya. Nah, kemudian ini saya punya data, dan ini penting ya. Jadi misalnya tentu anak muda sangat tahu ya,
penggunaan media sosial gitu ya. Ini tingkat stratanya ini penting kita pahami. Nah, ini juga misalnya chatting itu siapa yang kebanyakan ini yang di chatting 80% media sosial. Nah, yang penting itu adalah di sini. Mana ya? Tunggu, saya ada data. Saya nggak tahu apakah saya tampilkan di sini. Nah, satu saya sampaikan saja. Jadi kita harus tahu di lokasi kita itu mana yang lebih banyak, apakah menggunakan WA, Instagram, Facebook, atau apa. Karena itu penggunanya berbeda itu. Anak-anak seusia Anda itu kebanyakan menggunakan Instagram ya. Kalau WA agak umum, Facebook kebanyakan orang tua-tua. Jadi kalau kita memasarkan produk, di mana kita lebih banyaknya? Memang semuanya sebaiknya kita gunakan, tapi intensinya di mana? Jadi mana yang harus banyak kita pasarkan di WA, mana yang banyak di Instagram, mana banyak di Facebook, itu tergantung. Ini data-data ini seperti ini penting ya. Tapi zaman sekarang memang alamat tidak hanya jalan ya, jalan Ahmad Yani, jalan Muhammad Yamin, jalan ini bukan. Tapi alamat itu ya Instagram, WA, Facebook itu biasa-biasa saja gitu ya. Nah, cuman bagaimana kita mengelola media sosial itu dengan baik sehingga efektif dia. Bagaimana kita menampilkannya, membuat tampilan-tampilan animasi segala macam ya. Itu penting sekali untuk kita pahami. Nah, ini tidak bisa kita hindari ini ya. Nah, jadi media sosial ini sekarang ini sangat penting gitu ya. Nah, ini yang harus kita capai dengan itu. Nah, ini juga bagaimana kita memulai usaha online dengan modal kecil dan risiko kecil gitu ya. Nah, apakah kita menjadi reseller atau dropshipper saja gitu ya, itu bisa-bisa saja ya. Yang penting kita menampilkan gambar seperti apa, animasinya seperti apa, real picture itu penting gitu ya. Jadi jangan, karena kebanyakan sekarang ini orang mengeluh membeli itu ternyata barangnya tidak persis sama dengan yang ada di gambar ya. Jadi orang sekarang dengan teknologi tinggi bisa mempercantik tampilan, tapi itu akan merugikan kita dalam jangka panjang. Jadi produk itu harusnya memang real picture itu. Nah, kemudian copywriting ini penting ini ya. Bagaimana kemampuan kita di UMKM itu penting itu, karena copywriting ini sekarang ini kurang dimanfaatkan UMKM. Misalnya testimoni lah gitu ya. Copywriting ini kan apalah ya, misalnya Anda ingin menjual di TIP ini, misalnya Anda ingin menjual sabun VCO misalnya seperti itu ya, sabun VCO. Nah, Anda membuat copywriting ini membuat cerita bahwa ada orang yang punya masalah dengan kulit, kemudian ternyata kulitnya mengelupas karena menggunakan sabun tertentu, kemudian setelah dia menggunakan sabun dari VCO, ternyata bla bla bla. Nah, copywriting itu ceritanya. Sama saja dengan orang menjual misalnya tentang regulator gas LPG gitu ya. Wah, dia cerita, di Bandung atau di Bekasi atau di Bukit Tinggi di mana ada kebakaran, ternyata penyebabnya adalah meledaknya gas tabung LPG disebabkan regulatornya yang tidak bagus. Ini ada regulator yang macam-macam. Nah, itu penting sekarang. Copywriting itu kerjanya. Jadi di dunia digital ini kemampuan kita mengolah kata-kata sebagai copywriter itu penting, search engine-nya penting, banyak yang harus kita pahami di sini ya. Tentu tidak bisa saya jelaskan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Nah, ujungnya sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah kepercayaan merupakan kunci utama dalam pemasaran digital. Karena banyak yang kecewa dengan, saya rasa Anda pernah mengalami gitu ya, dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kegiatan usahanya. Jadi kalau sekarang saja mungkin Anda akan beruntung, tapi setelah itu saya rasa orang akan sangat kecewa ya. Jadi saya rasa dalam waktu yang dibatasi oleh panitia 30 menit, saya rasa untuk pengantar diskusi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Makanya saya cepat-cepat saja karena panitia memberikan waktu saya 30 menit untuk presentasi, 30 menit untuk untuk tanya jawab. Jadi ini kuncinya bagaimana kita membangun kepercayaan, karena UMKM itu seringkali tidak dipercaya. Kenapa? Contoh ya, sebetulnya pemerintah di banyak daerah termasuk Provinsi Sumatera Barat juga, setahu saya pemerintah Provinsi Sumatera lewat Dinas Koperasi UMKM provinsi sudah mempunyai aplikasi namanya bajaju.com. Itu sudah hampir 2 tahun. Beberapa UMKM dibantu pemasaran di sana. Masalah yang saya lihat adalah pertama, mutu belum standar. Satu. Yang kedua, kontinuitas produksi belum ada. Sehingga produk itu hanya muncul pada hari launching di aplikasi bajaju.com saja. Setelah itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, sehingga konsumen nggak percaya. Nah, kemudian sebelum kita share informasi itu dengan baik, kita harus
bisa memastikan bahwa produk kita itu standar. Jadi produk kita UMKM banyak yang belum standar, rasanya, ya ukurannya. Nah, anak-anak TIP harus paham itu. Karena apa? Formula itu nggak bisa di dalam TIP mengatakan bawang secukupnya, bawang 1 siung, tidak bisa. Malah sudah dikuantitatifkan pun kadang-kadang belum standar juga. Misalnya apa contohnya? Bawang bukan 1 siung, bawang 1 ons. Cabai setengah kilogram. Cabai mana? Cabai setengah kilogram, cabai keriting Padang Panjang dengan cabai bulat Lampung beda pedasnya. Bawang 60 gram. Bawang mana? Bawang alan panjang dengan bawang bawang impor itu nggak sama rasanya. Nah, jadi standar itu pertama harus kuantitatif. Di dalam produk TIP, terutama makanan minuman, harus ada tester di ujungnya. Karena sudah kuantitatif pun belum tentu standar. Nah, ini tantangan buat kita di TIP, sehingga apapun makanan dan minuman yang akan kita sajikan itu betul-betul standar dia. Ya. Nah, sehingga terjadilah kepercayaan. Begitu juga di pemasaran yang harus kita membuat suatu informasi yang standar. Jadi intinya kita semua sebagai warga TIP sebetulnya tidak ada alasan untuk takut bersaing karena kita punya ilmu tentang itu. Sudut pandang kita yang harus kita rubah. Kita tidak bisa merubah pasar. Yang bisa kita rubah itu sudut pandang kita dalam menyikapi pasar. Seperti sekarang saya sampaikan tadi, jangan kita melihat ini sebagai suatu hal yang negatif hanya karena permintaan menurun saja. Coba kita balik, berarti penawaran itu akan berkurang. Nah, kita sebagai pemain baru bisa masuk di sana dengan cara-cara seperti apa? Tentu dengan cara-cara memahami apa sih kebutuhan dari konsumen sekarang terhadap produk yang akan kita pasarkan itu. Jadi ini sebuah tantangan yang sebetulnya tidak mudah, tapi bukanlah satu hal yang mustahil. Dan cukup banyak orang yang berhasil di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selagi mereka tahu apa yang harus dicapainya. Jadi sekarang belum saatnya kita mencari keuntungan, tapi untuk memulai usaha dan bertahan itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian nanti setelah pandemi ini selesai, mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi sudah mulai ya. Kalau saya melihat level 2 itu PPKM dari level 4 ke level 3 dan sekarang sudah level 2 itu pada minggu-minggu pertama belum berpengaruh signifikan. Tadi sekarang sudah mulai. Jadi saya melihat 2 minggu yang lewat masyarakat keluar keluyuran rame-rame itu belum banyak terjadi transaksi, hanya sekedar melepaskan kegelisahan di rumah saja. Tapi sekarang sudah mulai aktivitas pengeluaran sudah mulai, apalagi mulai besok tanggal 1. Nah, ini orang sudah mulai berbelanja. Jadi kondisi mudah-mudahan semakin membaik sehingga yang selama ini saya katakan yang penting kita bertahan. Nah, ke depan insya Allah dengan berbagai perhitungan kita bisa memulai usaha dengan mencapai keuntungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Saya rasa itu yang sebagai bahan pengantar diskusi. Terima kasih. Silakan. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Gunarif Taib atas materi yang sangat luar biasa yang disampaikan. Semoga dengan materi tersebut setidaknya memberikan motivasi bagi peserta webinar kita kali ini. Baiklah, kita langsung saja lanjutkan acara kita, yaitu bagi teman rekan-rekan yang ingin bertanya kepada pemateri kita bisa langsung saja meminta izin di kolom komentar. Di waktu dan tempat disilakan. Oke, baiklah. Sepertinya sudah ada satu penanya dari Andini Putri. Kepada Andini Putri, disilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Pak, BP 2111-31011 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2021 Pak. Ya. Jadi Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa dampak positif dari pandemi ini terhadap UMKM kan salah satunya pesaingnya berkurang, kemudian peluang kita untuk meningkatkan pemasaran itu kan lebih meningkat Pak. Kemudian bagaimana Pak dengan persoalan ketika memang dari konsumen itu memiliki daya beli yang rendah Pak. Jadi memang dari konsumennya itu memiliki daya beli yang rendah karena saat pandemi ini kan kita tahu bahwa ekonomi masyarakat itu menurun Pak.
Terus bagaimana solusinya terhadap UMKM yang memang bergerak bukan di bidang kesehatan atau herbal yang seperti Bapak sebutkan tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Langsung saya jawab saja, Bu Dokter. Ya, bisa langsung jawab, Pak. Oke, baik. Jadi begini Andini. Jadi betul bahwa daya beli itu menurun, gitu ya. Nah, kenapa orang mengatakan daya beli menurun? Berarti dia punya angka kan? Kan kita nggak bisa mengatakan menurun kalau kita nggak punya data ya. Minimal 2 data kualitatif. Nah, sementara kita belajar yang namanya titik impas. Berapa sih titik impas kita itu? Misalnya begini, tadi Andini kan mencontohkan produk yang mungkin tidak menguntungkan di zaman pandemik karena katanya bukan produk herbal, gitu ya. Nggak masalah. Kalau kita mengatakan turun dari berapa menjadi berapa. Nah, kemudian titik impas itu kita itu berapa? Katakanlah misalnya bisa Andini contohkan yang produk yang dimaksud itu apa supaya saya bisa membahas lebih konkret. Apa contohnya? Produknya apa? Kalau Andini sendiri kebetulan di apa Pak, bubuk kopi, Pak. Nah, oke. Bubuk kopi. Baik. Pertama, saya tidak bicara dulu bagaimana memperlakukan bubuk kopi ya. Saya bicara saja dulu pertanyaan yang eksplisit tadi itu, daya beli menurun. Berapa menjadi berapa? Nah, satu. Tentu kita ini pentingnya kita punya survei pasar ya. Makanya di TIP ada mata kuliah manajemen pemasaran, ada survei pasar di situ. Nah, kemudian kita harus tahu, kita setelah belajar di semester 1 atau 2 ya. Semester 1 kalau nggak salah saya. Apa namanya? Titik impas itu berapa gitu. Jadi berapa titik impas kita itu supaya kita nggak ngerugi. Nah, ini gunanya kita belajar teori ya. Jadi kalau orang lain nggak belajar teori, susah dia menjawab pertanyaan Andini ini. Tapi kalau kita selalu belajar teori dan kita paham pengalaman empiris lapangan, mudah saja. Pertama menurun jadi berapa? Kemudian titik impas kita itu berapa? Selagi angka itu cocok, kita nggak akan rugi itu. Katakanlah kita sudah menghitung titik impas kopi itu pada kemasan, pada jumlah kemasan 30 kemasan per hari, misalnya. Menurunnya sampai berapa? Sampai 35 masih untung. Sampai 25 rugi kita 5 kemasan kan. Apa yang kita lakukan untuk menyiasati yang 5? Apakah kita masih bisa menurunkan produksi itu seperti apa? Sehingga kita bisa bicara kuantitatif. Satu. Yang kedua, bisa tidak kita merubah kopi itu? Saya sudah mengatakan tadi, kalau kopi sekarang tidak hanya dijual orang sebagai minuman saja. Kalau minuman 4.000 satu gelas. Bagaimana kalau kopi itu dikemas sebagai minuman yang sesuai dengan lifestyle? Coba lihat berapa banyaknya kopi-kopi anak muda itu yang nongkrongnya 3-4 jam itu, tapi buat dia nggak apa-apa kopi itu segelas Rp20.000. Atau kopi yang bisa, tadi kan ada juga kajian demografis yang saya kaitkan dengan apa namanya sikap emosional kan. Ikatan emosional itu misalnya perantau. Katakanlah misalnya Andini berasal dari daerah mana? Solok Selatan, Pak. Nah, Solok Selatan. Perasaan Andini sudah pernah juga nanyakan itu dia atau kapan ya? Misalnya kita jual ke komunitas perantau Solok Selatan. Kopi asli produk Solok Selatan dengan cita rasa natural. Nah, apakah itu apakah robusta, apa arabica atau kartika atau apa? Itu yang kita dalam tanda kutip kita jual. Asli produk Solok Selatan tanpa dicampur bahan lain, diolah dengan sanitasi bla 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 tadi itu kita kemas secara menarik. Jadi itu yang langkah kedua itu bagaimana kita mengubah kopi itu dari sekedar minuman yang mungkin 1 ons hanya sekian atau 1 gelas cuma Rp4.000 menjadi produk yang kita kaitkan dengan bisa lifestyle, bisa ikatan emosional. Nah, orang kalau sudah membeli dengan ikatan emosional itu bisa lebih mantap. Contoh saja seperti mie Minangkabau ya. Mie Minangkabau itu harganya hampir 3 kali lipat dari mie instan yang lain. Indofood 3.000 dapat, mie Minangkabau 8.500 satu bungkus. Tapi yang dia jual itu apa? Pertama ikatan emosional, ini produk asli Minangkabau. Satu, yang kedua ini bahan alami, produk lokal. Tidak menggunakan bahan impor, tidak menggunakan gandum. Ini menggunakan tapioka dibuat dari tepung mokaf yang berasal dari singkong. Nah, jadi yang dijual itu apa? Yang dijual pertama manfaat, khasiat, ikatan emosional. Nah, itu penting. Nah, itu dikelola beberapa dosen dari UNAN juga itu. Nah, jadi begitu caranya Andini. Nah, mungkin Andini belum pernah melihat mengkaji secara detail berapa sih titik impasnya. Nah, ini kan sudah belajar. Kemudian berapa yang dikatakan menurun, apa sih dasarnya kita mengatakan turun itu? Tentu ada dasarnya ya. Mungkin dari penjualan yang selama ini sekian berapa gitu ya.
Nah, kita harus tahu titik impas itu berapa. Nah, kalau saya memang selalu mengajarkan orang dalam berusaha seperti itu. Siapapun yang mulai usaha, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ada menginisiasi anak muda, mulai Februari kemarin ini membuka toko, saya sudah katakan ke dia, Anda kalau omset 1,5 juta satu hari, itu impas untuk sewa toko 60 juta sebulan, gaji karyawan 3 orang, bla 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 bla. Terus sudah saya hitung gitu. Kalau Anda meningkat penjualannya per hari itu 1 juta saja, misalnya menjadi 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, setiap peningkatan 1 juta omset, itu Anda akan bertambah penghasilan 5 juta per bulan. Saya sudah kalkulasi seperti itu. Jadi kita bisa bicara dengan baik. Kita bisa menganalisis dengan baik. Itu pentingnya kita punya dokumentasi usaha ya. Dokumentasi bukan hanya foto ya. Manajemen sebetulnya artinya bagaimana kita mencatat, menghitung, sehingga kita tahu kapan kita rugi, kapan kita untung, dan kenapa rugi, dan kenapa untung. Itu penting. Jadi kita jangan hanya mengatakan rugi, untung. Berapa ruginya? Kenapa? Untung, berapa untungnya? Kenapa? Itu yang sering kali tidak dikaji, gitu ya. Jadi kembali ke contoh kopi itu tadi, coba secara spesifik pelajari kopi itu, coba dianalisis, kalau turun berapa turunnya, dan sebaiknya kita itu berapa. Jadi tadi saya sudah katakan, dalam kondisi sekarang, tidak perlu kita mencari untung, bertahan saja. Bertahan itu berarti titik impas ya. Impas di situ berarti sudah ada keuntungan kita di sana minimal untuk menilai pekerjaan kita. Jadi jangan sampai kerja kita itu nggak kita nilai. Jadi misalnya kita sebagai pengusaha kopi itu layaknya saya misalkan dapat 2 juta per bulan, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau impas itu sudah dapat saya 2 juta per bulan itu. Nah, tinggal kita melihat berapa kemungkinan naik turunnya itu. Jadi apa yang Dini tanyakan itu, kau coba kembalikan apakah Dini sudah bisa mengatakan menurun itu berapa sih turunnya? Itu harus dijawab itu. Kita nggak bisa mengatakan turun naik itu tanpa dasar gitu ya. Jadi coba dihitung secara kuantitatif angka-angka itu. Nah kemudian bisa tidak kita merubah produk itu menjadi produk bukan hanya sekedar kopi dalam tanda kutip saja. Apakah itu sebagai lifestyle, apakah itu sebagai oleh-oleh, ya. Saya pernah dulu ada bukan anak muda sebetulnya, sekitar 40-50 lah gitu ya, membuat gula aren di daerah Pasaman gitu. Nah, gula aren berapa sih sekilo? Tapi diolah menjadi bentuknya bagus, dikemas dengan kemasan anyaman daun pandan itu, sehingga terjual itu 2 kali lipat. Nah, sehingga dia untung. Berarti dia menjual gula aren itu bukan sebagai bahan campuran untuk makanan, tidak, tapi sebagai oleh-oleh. Sanjay itu kalau tidak sebagai oleh-oleh, nggak mungkin orang mau membeli seperempat kilo 10.000, nggak mungkin mau itu. Tapi sebagai oleh biasa-biasa saja. Bisa dipahami Andi ini? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke. Yang lain? Terima kasih kepada Andini Putri yang juga Bapak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya itu, ini saya dapat kiriman pertanyaan dari Dia Permata Anissa. Sepertinya dia sedang mengalami kesulitan dalam jaringan. Dia bertanya, Pak, saya pernah melihat di postingan Instagram ada yang menjual produk kue cookies. Namun penjualan tidak menyentuhkan harga dengan alasan takut ditiru oleh penjual lain. Jadi pembeli harus menghubungi langsung lewat chat. Apakah cara penjual tersebut efektif? Apakah penjual tersebut efektif, Pak, atau malah dapat membuat pembeli jadi tidak tertarik membelinya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Jadi itu sering terjadi sekarang. Bukan hanya di pemasaran online saja. Malah di supermarket, di minimarket pun sekarang sudah banyak seperti itu. Jadi dulu kalau kita pergi ke supermarket, itu kan ada label harga ya. Kita beli roti, ada di label harganya sekian. Kita beli kosmetik, ada di label ya harganya sekian. Nah sekarang kan kita tahunya pasti kasir saja ya. Jadi tidak mencantumkan harga itu sekarang sudah menjadi salah satu pola pemasaran. Penyebabnya apa? Sebetulnya penyebabnya adalah karena dia tidak yakin bahwa harga dia itu mempunyai daya saing. Artinya dia menjual harga tidak menjadi unggulan buat dia. Nah, sehingga dia nggak berani mencantumkan harga. Satu ya. Yang kedua, ada juga orang nggak mau mencantumkan itu karena takut terjadi nanti saling menjatuhkan harga. Jadi ada 2 penyebab itu. Ini pernah saya amati sekitar bulan Maret dulu ya. Jadi bulan Maret berarti sekitar sekarang bulan
10 ya, sekitar 7 bulan yang lewat. Jadi saya pernah melihat beberapa toko baby kids ya, saya amati, ada yang mencantumkan harga yang tidak gitu. Nah, setelah saya pelajari, yang 2 itu penyebabnya. Jadi saya tidak melihat di teori, tapi saya langsung melihat ke pelaku usahanya, kenapa sih mereka melakukan seperti itu. Dan setelah saya lihat, memang 2 itu penyebabnya. 1, mereka memang tidak yakin dengan harganya. Itu sebetulnya. Jadi itu makanya yang jeli itu tinggal pembeli saja. Nah, sehingga kalau misalnya kita sebagai penjual, memang ada kalanya bagi dia menguntungkan tidak mencantumkan harga. Nah, tapi kalau untuk produk yang sifatnya standar, itu kita tidak bisa bermain di harga. Nah, sekarang memang seperti yang disampaikan oleh Pak Alfi tadi, memang sekarang ini kita yang kecil-kecil ini sering kalah dengan perusahaan besar yang memang bermain juga di produk-produk yang sifatnya produk yang bukan bukan produk yang limited gitu. Jadi misalnya untuk makanan-makanan ringan, untuk kebutuhan ringan itu banyak juga perusahaan besar yang bikin gitu. Nah, sehingga itu akibatnya. Jadi tergantung kita saja. Kalau misalnya kita cobalah sebulan namanya tidak mencantumkan harga, kemudian sebulan namanya tidak bisa. Jadi kita bedakan. Misalnya kita ambil 5 produk ya. 5 produk itu sebulan pertama kita coba menampilkan harga, berapa omsetnya. Kemudian yang ke bulan kedua kita balik. Jadi kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan. Karena kita tidak bisa menjawab yang hal-hal seperti itu sebelum kita coba. Karena lain produk itu lain karakteristiknya. Katakanlah misalnya sekarang ini ya, produk-produk fabrikasi itu sekarang banyak yang justru lebih murah beli di online ketimbang di toko yang kita datang langsung begitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Jadi saran saya, apakah memang lebih baik atau tidak harus kita coba. Karena lain produk, lain karakteristiknya. Jadi itu sekarang sudah biasa saja. Kita bisa cobalah pergi ke beberapa supermarket gitu ya. Banyak sekarang itu kita baru tahu setelah dia tembak dengan barcode baru keluar harganya gitu ya. Tapi bagi si pembeli yang jelimet, dia nggak mau begitu. Dia ambil dulu barang itu, dia tanyakan dulu ke resip ke kasirnya kan. Tanya ini harganya berapa? Terpaksalah si kasir itu menembak dengan barcode untuk menyampaikan harga. Pernah Anda lihat nggak di toko seperti itu? Pasti pernah gitu ya. Jadi ada juga pembeli-pembeli yang jelimet seperti itu. Dia nggak mau ketahuinya pas di kasir saja. Diminta tolong dulu sama kasir yang tembak dengan barcode sekedar mencek harga saja. Karena sekarang banyak di produk tidak mencantumkan harga gitu ya. Jadi memang itulah perubahan pola pemasaran ya, tergantung di mana kita menjual ya. Nah, jadi kalau saya melihat memang di online seringkali juga tidak mencantumkan harga. Yang mencantumkan harga itu biasanya murah. Pasti bukan pasti ya, besar kemungkinan dia murah. Bisa dipahami dia? Sepertinya jaringannya susah Pak ya. Oke, ya. Baiklah, terima kasih kepada dia. Apakah dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan minta izin di kolom komentar. Mungkin sudah ada yang belajar kewirausahaan, kan ada mata kuliah kewirausahaan, mungkin ada yang ingin dipertajam. Setahu saya sudah ada mata kuliah kewirausahaan muncul pada semester ini ya, walaupun saya belum masuk ya. Gimana rekan-rekan, apa masih ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan, atau ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan usaha dunia usaha gitu? Silakan. Oh, izin bertanya model apa? Baiklah, disilakan kepada Arif untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Iya. Maaf sebelumnya saya Arif Dukasano, BP 19 TIP. Jadi ini ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak apabila usaha yang telah kita buat tetapi terhambat dengan masalah investasi, investor atau juga dana dari bisnis itu. Nah, produk yang dimaksudkan itu Pak berupa produk dari minyak gaharu Pak.
di mana udah banyak pesaing ataupun investor ke produk tersebut. Sekarang dari produk tersebut Pak, karena aroma yang dari pohonnya juga dicari oleh orang-orang Arab, karena aroma dari produk itu, lalu pohon gaharu itu kan juga berasal dari surga setahu saya Pak. Nah, jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan peluang usaha dengan skala besar itu Pak? Apakah kita bisa saja mempromosikan kepada orang Arab itu langsung ataupun mencari investor dari dalam negeri Pak? Cuma investor ini banyak ragamnya dari yang Bapak bilang tadi pada materi sebelumnya Pak. Sekian Pak, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, sebelum saya jawab, Arif, yang dipertanyakan posisi siapa ini? Posisi investor, posisi kita ini gimana posisi kita sebagai? Kita untuk membuka peluang usaha yang minyak gaharu itu Pak, dibangkitkan kembali. Sebagai pengusaha atau sebagai pemilik? Oh, oke. Nah, baik. Saya langsung aja ya, moderator ya. Ya, silakan Pak. Begini Arif, sebetulnya ini tidak hanya terjadi pada gaharu ya. Ini terjadi pada banyak produk lain. Hal yang mirip, hampir mirip itu terjadi pada gambir. Artinya peran investor sangat tinggi ya. Nah, saya melihat ada teman saya, mungkin ini bisa masalahnya sama dengan gaharu ini, tentang gambir. Ya. Jadi ini kan dikuasai oleh investor ya. Cuma kalau gaharu ini banyak dari Arab, kalau gambir ini kan banyaknya penguasanya dari India ya. Nah, tapi kan pemain di lapangannya justru orang-orang kita juga. Jadi orang India, kalau di gambir orang kaki tangannya orang kita juga. Kalau gaharu orang Arab, kaki tangannya orang kita juga. Nah, posisi kita kalau kita bermain di situ tentu kita akan kalah. Sama saja jalan itu ada jalan tol, ada jalan tikus gitu ya. Nah, di jalan tol itu siapa yang bisa bertarung di jalan tol itu? Tentu bos-bos bagus yang modal besar ya. Kalau kita modal kecil, tentu trayek kita angkutan pedesaan dan jalan-jalan tikus gitu ya. Begitu juga dengan kita dengan kita berusaha ini. Nah, saya melihat ada dosen Politani Payakumbuh, dia sudah sekian lama juga bermain di gambir ini. Tidak akan bisa dia menembus penguasaan pasar orang India itu. Dia bikin pasar sendiri. Jadi dia bikin dalam skala yang relatif kecil, katekin itu dia ekstrak, dia kemas dengan baik, dan dia pasarkan dengan media sosial tadi, lewat Facebook dan segala macam. Saya walaupun jarang membuka Facebook, tapi saya suka mengintip cara pemasaran dia itu. Jadi pintar dia itu. Jadi dia itu menggunakan Facebook ini face to face, person per person gitu. Dan saya melihat selalu terjual baik dan jumlahnya juga bagus. Di gaharu itu seperti itu juga harusnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita itu bersaing ya dengan orang besar. Sama saja dengan sepak bola ya. Ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Dan kalau kita memang kapasitas kita Liga 3, Liga 2, nggak usah kita paksakan kita bertarung di Liga 1. Nggak akan mungkin gitu. Jadi kita harus realistis. Berbisnis pun harus realistis juga. Jadi coba kita split produk apa yang kita bisa kita hasilkan sehingga kita punya pasar khusus. Jadi seperti gambir kalau dia gambir asalan itu ya pasti kita akan bersaing dengan toke-toke India yang kaki tangannya ada di Medan dan di Padang itu di daerah kampung Cina itu toke-tokenya. Kita akan bersaing dengan itu. Tapi seperti yang teman saya di Politek itu enggak. Nah, gaharu begitu juga. Coba pasti ada teknologi yang bisa sebetulnya mengolah itu menjadi produk tertentu. Apakah saya nggak tahu apakah saya bukan farmakolog juga, apakah akan sebagai obat, apakah sebagai bahan kosmetik ya. Nah, kemudian apalah kita cari pasar secara spesifik. Kalau teman saya itu dia menjual sebagai obat gitu. Nah, jadi dia itu membuat jalur sendiri Arif. Jadi tidak masuk di jalur yang sudah ada itu. Nah, gaharu saya rasa akan seperti itu juga. Karena jangankan personal ya, pemerintah saja nggak sanggup. Gambir kan nggak pernah sanggup pemerintah mengatasi sampai detik ini. Nah, gaharu sama saja. Jadi banyak produk tertentu, terutama produk yang dari komoditas perkebunan ya, yang dalam skala besar dan pasarnya ekspor seringkali seperti itu. Jadi masalah gaharu ini Arif bukan hanya di
bukan hanya yang harus tanyakan itu bukan hanya di Gaharu saja, di produk kebunan lain banyak seperti itu. Jadi caranya selagi kita tidak sanggup bersaing dengan investor yang besar itu, kalau memang kita tidak berada di jalur itu, kita harus bermain cari jalur lain. Artinya carilah teknologi yang sederhana sehingga kita akan menjual bukan ke tempat orang itu punya jalur pemasaran. Kalau kita masuk ke sana pasti tergilas. Sudah banyak yang mencoba di Gambir seperti itu, tetap kalah. Saya malah tahu sekitar 20 tahun yang silam pemerintah kabupaten 50 kota dia memanfaatkan saja teori secara membabi buta bahwa dia coba menahan stok Gambir itu di kabupatennya nggak dijual-jual dengan harapan nanti si investor dari India kelabakan, kekurangan bahan, sehingga terpaksa membeli dengan harga mahal. Ditahan sekitar 1-2 tahun, ternyata yang investor dari India ini nggak kelabakan, karena dia punya stok untuk 10 tahun lebih. Nah, jadi kalau apakah warga 50 kota sanggup puasa 10 tahun, nggak jual, nggak mungkin kan? Akhirnya apa? Terpaksa lepas lagi dengan harga murah. Nah, itu satu bukti bahwa nggak mungkin kita bisa, ini realistis saja, nggak mungkin kita bersaing dengan yang besar-besar itu, tinggal lagi nanti kita menyiasati, bikinlah produk tertentu yang pasarnya tidak mereka masuki. Saya rasa itu akan ada tuh. Tidak semudah balik telapak tangan. Teman saya di tadi itu memang dia melakukan itu setelah beberapa tahun dia menekuni itu. Tapi endingnya ada. Bisa dipahami, Arif? Baik Pak, terima kasih Pak atas wawasan yang Pak berikan banyak. Baik Pak. Ya. Sekian. Silakan, Syahda. Baik, terima kasih kepada Arif. Baiklah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Kita juga kedatangan dari teman-teman dari universitas lain, bisa memberikan pertanyaannya kepada Bapak, akan terbuka. Bagaimana dengan teman-teman? Apa masih ada yang tanyakan lagi kepada Bapak? Baiklah, mungkin sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya tadi. Baiklah, sebelum kita menutupi acara kita kali ini, kami dari panitia ingin sedikit memberikan sertifikat sebagai rekan kepada pemerintah kita kali ini, itu Bapak Menara Taib. Jadi kepada panitia untuk men-share sertifikat dari Bapak. Maaf sebelumnya Bapak, kami dari panitia sedikit ada kendala dari teman-teman untuk men-scan-nya Pak. Ya, nggak apa-apa.
Oke, baiklah. Jadi ini merupakan sedikit kenang-kenangan dari panitia terhadap pemateri kita pada hari ini, itu Bapak Gunawan Taib sebagai Bapak Gunawan Taib. Mohon maaf sebelumnya Pak jika kami baru bisa memberikan bentuk digital Pak. Kepada rekan-rekan dari PDH untuk segera mengambil dokumentasi dan kepada rekan-rekan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Gunawan Taib yang memberikan. Dan juga sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alfi Asben yang juga telah menyempatkan nanti pada webinar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Taib selaku pemimpin dari kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara kita akan masuk kepada sesi dokumentasi kepada rekan-rekan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Silakan kepada PDH untuk mengambil dokumentasi. Diharapkan untuk semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, kita mulai dari slide pertama. Diharapkan untuk semua peserta melihat ke kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Selesai. Silakan moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada dari PDH. Dengan berakhirnya acara dokumentasi tadi, berakhir pula acara webinar kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunawan Taib yang telah memberikan materinya. Nah, untuk bagi rekan semua, setelah acara ini masih ada acara lanjutannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sepertinya begitu sudah. Baiklah rekan-rekan semua, kita langsung aja masuk ke acara selanjutnya, yaitu seperti yang saya disampaikan di grup sebelumnya, itu kita ada kuis setelah acara pemberian materi kita. Jadi nanti pada kuis ini
Nanti pada kuis nanti ini akan diberikan sebuah pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaannya ini rekan-rekan semua menjawabnya pada kolom komentar. Siapa yang tercepat dia akan mendapatkan hadiah dari panitia. Mungkin langsung saja ya untuk pertanyaan pertama, yaitu tuliskan kembali kalimat dari pemateri kita sebelumnya tadi. Pada akhir slide pemateri kita nanti, tuliskan kembali kalimat yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi kepada rekan-rekan semua dapat menuliskannya di kolom komentar untuk menjawabnya. Boleh rekan-rekan secepatnya. Oke, sudah ada penjawab dari Andi Putri. Masih ada kali teman-teman yang ingin menjawabnya lagi, silakan. Kita tunggu sampai ada yang benar ya, dan tepat gitu. Kita tunggu 2 menit lagi. Jika tidak ada yang ingin menjawabnya lagi, maka kita akan tutup untuk kuis pertama ini. Oke, kita juga ada penjawab yang lain, itu dari Cindy Sembolon dan juga dari Nabila Rizky. Oke, baiklah, mungkin kita sudah mendapatkan pemenangnya dari untuk kuis pertama ini. Untuk pemenangnya itu itu dari Cindy Sembolon. Selamat kepada Cindy Sembolon. Nanti hadiahnya dapat dikonfirmasi, dapat menghubungi panitia untuk meminta konfirmasi hadiahnya. Oke, baiklah. Mungkin untuk absen nanti sedikit untuk absen akan diperbaiki nantinya dan akan dikirimkan kembali. Jadi mohon bersabar untuk rekan-rekan untuk mengisi link pendaftarannya. Baiklah, kita langsung aja untuk satu soal bonus lagi untuk kuis, yaitu soalnya bagi rekan-rekan semua untuk dengarkan soal yang kedua ini, yaitu sebutkan dengan lengkap nama dari pemateri kita pada hari ini beserta dengan gelarnya.
Ya, saya kasih waktu dengan 3 menit. Oke, baiklah, masih ada jawaban yang lain. Sepertinya untuk Nabila Rizky boleh sebelum tepat. Oke, baik kepada. Oke, masih ada lagi yang ingin menjawab? Baiklah, jadi untuk pemenang kuis kedua ini itu jatuh kepada saudari Sukma Aulia Raihan. Yaitu pemateri kita kali ini itu Dr. Insinyur Gunarif Taib, MSI. Selamat kepada Sukma Aulia. Untuk konfirmasi adanya bisa menghubungi panitia nantinya. Oke, baiklah. Sambil menunggu link absen diperbaiki kembali, diperbaiki lagi. Mungkin saya hanya mengingatkan kepada rekan-rekan semua tentang tidak hanya kuis ini yang kita sediakan, tapi kami juga menyediakan story challenge untuk IG story. Jadi rekan-rekan semua dapat membuat IG story mengenai webinar kita kali ini. Dan men-tag, jangan lupa untuk men-tag IG dari Himagri dan juga PRF Fatihah Unan. Nanti jangan di private dulu IG-nya, kami akan keep selama 24 jam, nanti baru setelah itu kami umumkan pemenang untuk IG story challenge-nya. Nah, sepertinya juga sudah di-share kembali link absen yang baru. Jadi kepada rekan-rekan semua yang mengikuti absennya, karena ini merupakan untuk bukti untuk pemberian sertifikat nantinya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika saya ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir untuk pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.